Jepang memang merupakan salah satu penghasil daun teh terbaik yang ada di seluruh dunia. Tidak hanya rasanya yang khas, minuman yang dikenal juga sebagai ocha ini ternyata memiliki manfaat yang sangat besar. Dan bagi Anda, para pecinta minuman ini, apakah Anda tahu bagaimana cara mereka mendapatkan keistimewaan tersebut? Menikmati minuman teh mampu memberikan sensasi bagi para penikmat teh. Aroma khas yang keluar dari daun teh juga mampu memberikan suasana santai bagi para penikmatnya. Minuman yang terbuat dari daun teh yang dikeringkan ini memang memiliki sejarah yang cukup panjang. Teh awalnya dikenal di negara Tiongkok 3000 tahun sebelum Masehi pada masa kekaisaran Sennung. Dahulu minuman teh tercipta tanpa sengaja saat sang kaisar yang sedang merebus air panas dan menemukan beberapa lembar daun teh di dalam pancinya yang terjatuh tertiup angin. Dengan rasa penasaran yang besar, sang kaisar mencoba mencampurkan air panasnya dengan beberapa lembar daun teh. Saat menikmatinya, sang kaisar terkejut dengan rasa dan aroma yang dikeluarkan dari daun teh hasil seduhannya. Kemudian budaya minum teh mulai menyebar ke seluruh pelosok negara tirai bambu Tiongkok. Kegemaran sang kaisar Cina menikmati minuman teh akhirnya menyebar luas ke seluruh penjuru dunia. Salah satunya adalah negara Jepang. なんですけれども、その前後にじゃあ飲んだ人がいたのかいなかったのか、それより昔奈良時代ですとか聖徳太子は召し上がったかどうかっていう議論があるんですけれども、それははっきりとした記述がないので分かりません。ただ Munculnya kebiasaan meminum teh di negara matahari terbit Jepang tak lepas dari peran daerah Uji yang berada di prefektur Kyoto, Jepang. Di daerah Uji, tanaman teh mulai ditanam dan diproduksi untuk pertama kalinya. Udara yang sejuk, tanaman teh menjadi tumbuh dan berkembang sempurna di daerah Uji. Dan di daerah Uji Kyoto, kedai teh dapat dengan mudah ditemui untuk menikmati beragam olahan daun teh. Tak heran, daerah Uji dikenal sebagai the capital of tea in Japan. Awalnya, daerah Fukuoka, Shizuoka, dan Uji di Kyoto memang menjadi penghasil utama tanaman teh di Jepang. Perkebunan teh di Fukuoka dan Shizuoka memiliki bentang alam yang datar. Namun daerah Uji Kyoto, dengan bentang alam yang berbukit dan udara yang sejuk, membuat daerah ini sebagai penghasil daun teh yang terbaik di Jepang. Perkebunan Uji mampu memproduksi 2.800 ton daun teh kering setiap tahunnya dari total 10.000 ton daun teh yang dihasilkan di Jepang. Kualitas tanah dan irigasi yang baik serta daerah yang berkabut karena bentang alam yang berbukit di daerah Uji juga mempengaruhi kualitas daun teh. Suhu siang dan malam yang cukup ideal di daerah Uji sangat cocok untuk tahap perkembangan pucuk daun teh dan mampu mencegah pembekuan pucuk daun teh yang biasa terjadi saat dini hari. Embun beku yang selalu terjadi pada dini hari, di musim semi menjadi musuh utama dari daun teh yang baru tumbuh, karena dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tunas daun teh. Saat tunas daun teh tumbuh hingga mencapai ukuran 10 hingga 20 mm, para petani sangat memperhatikan pertumbuhannya agar terhindar dari serangan embun pagi. 抵抗が強くなるわけ。本当の若い芽の時だけが一番危険なの。だから一番私たちのお茶の栽培で例年ですけれども平均的に4月の20日ぐらいが一番神経を使うといいますか、天候に対してね、天候に対して。 Teh Jepang atau yang sering disebut ocha memiliki warna hijau yang sangat khas saat diseduh dengan air panas. Hal ini tidak terlepas dari proses penanaman yang dilakukan oleh para petani dengan melakukan penghentian oksidasi terhadap tanaman teh. Ada dua cara yang dilakukan untuk menanam tanaman teh di Jepang. Cara pertama, tanaman teh dibiarkan terbuka agar daun teh terpapar sinar matahari secara langsung. Sementara cara kedua, dengan menutup tanaman teh dengan media penutup agar tanaman tidak terpapar langsung oleh sinar matahari. Pada masa 12 hari awal pertumbuhan daun teh, daun akan mengalami perubahan komposisi setiap harinya. Kandungan amino asid yang dimiliki oleh daun teh akan berubah menjadi katesin selama daun teh tumbuh. Kedua metode inilah yang menjadi rahasia di balik rasa khas yang dimiliki oleh ocha atau teh Jepang. Metode pertama, saat tanaman teh yang terpapar matahari secara langsung akan menghasilkan daun teh yang banyak mengandung katesin. Zat inilah yang memberikan rasa sepat pada teh saat dikonsumsi.
Sementara metode yang kedua, saat tanaman ditutupi dan tidak terkena paparan sinar matahari langsung, maka daun teh kaya akan asam amino yang membuat rasa teh menjadi gurih dan tidak terlalu sepat. Rasa gurih yang dihasilkan daun teh ini yang akhirnya disebut dengan rasa umami. Dengan dua metode pemeliharaan yang dilakukan oleh para petani Jepang inilah, akhirnya menghasilkan berbagai macam jenis teh Jepang yang ada di pasaran. Daun teh yang terpapar sinar matahari secara langsung menghasilkan teh jenis sencha, Fukamushi sencha, Kamairi sencha, dan bancha. Sedangkan daun teh yang tidak terpapar matahari secara langsung akan menghasilkan ocha jenis tencha, gyokuro, dan kabusecha. Daun teh ini hanya dipanen sekali dalam setahun di bulan Mei. Dan hampir 80% dari seluruh produksi teh hijau di Jepang didominasi oleh ocha jenis sencha. Namun dari setiap jenis teh yang dihasilkan, masih dapat menghasilkan varian lain dari olahan daun teh. Salah satunya, matcha. Jadi proses penggilingan ini sendiri menggunakan jenis teh tencha, di mana sebelum digiling dia harus dikeringkan dan dicacah setipis mungkin karena poros tengahnya yang begitu sempit. Jadi kalau misalkan dia terlalu tebal, dia nggak akan masuk dan susah untuk dijadikan bubuk. Dan prosesnya kurang lebih membutuhkan waktu 15-20 menit. Dan setiap satu putaran membutuhkan 3 detik. Kalau misalnya lebih cepat atau lebih lambat, itu akan menghasilkan bubuk yang terlalu kasar ketika diseduh. Dan ini kurang lebih hasilnya. Teh ocha juga kaya akan manfaat bagi kesehatan tubuh. Dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh Universitas Tohoku, Jepang, kandungan antioksidan yang terdapat dalam daun teh efektif mencegah tubuh manusia dari berbagai serangan penyakit seperti diabetes, kanker, dan serangan jantung. Selain itu, ocha juga mampu menurunkan berat badan, menjaga kesehatan hati, dan meningkatkan stamina. 統計的にがん、それに心臓病の、私も心臓悪ってますが、統計的に発生率のワースト3が静岡、京都、福岡、お茶の産地ワースト3が。ということは、多くのお茶を飲む人たちは Namun sayangnya, kenikmatan dan banyaknya manfaat teh yang terkandung menyisakan persoalan bagi para petani teh di Uji. Menyempitnya lahan perkebunan teh karena adanya arus urbanisasi membuat produksi teh mulai mengalami penurunan. Hingga kini, wilayah Uji hanya memiliki 1/5 lahan perkebunan yang ditanami tanaman teh. Meski lahan yang menyempit tidak membuat para petani patah arang untuk menghasilkan teh dengan cita rasa yang khas dan berkualitas tinggi dan menjadi buruan para penikmat teh. Budidaya serta penanaman teh yang dilakukan secara turun-temurun kini justru telah menjadi tradisi yang semakin memperkaya varian rasa yang berasal dari negara Jepang ini. Meskipun tanaman ini bukan merupakan tanaman endemis asli negara Jepang, namun mereka telah berhasil menciptakan sebuah rasa khas yang menggambarkan keindahan negeri Sakura.